Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikra dari Reguler 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Smart Living. Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan modal transportasi untuk mendukung mobilitas. Kemudian, Smart Living terdiri atas 3 indikator unsur yang terdiri atas mewujudkan tata ruang wilayah yang selaras dan layak, kemudian membangun prasarana kesehatan, dan yang ketiga menjamin ketersediaan sarana. Kemudian, Smart Living merangkul teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian mengoptimalkan ruang lingkup hidup, desain rumah pintar. Yang pertama teknologi integritasi, yang kedua ruang multifungsi, yang ketiga efisiensi energi. Kemudian gaya hidup sehat, pola makan dan aktivitas fisik. Yang pertama, pola makan seimbang, memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik teratur. Berolahraga secara rutin, setidaknya 30 menit per hari. Pilih aktivitas yang menyenangkan seperti berjalan, berenang, atau bersepeda. Kemudian yang ketiga, manajemen stres. Meluangkan waktu untuk rileks dan melepaskan ketegangan. Kemudian manajemen waktu yang efektif. Yang pertama, jadwal terstruktur. Yang kedua, mengurangi gangguan. Yang ketiga, delegasi tugas. Dan yang keempat, istirahat dan pemulihan. Kemudian, keuangan pribadi, perencanaan dan investasi bijak. Yang pertama, anggaran efektif. Buat anggaran keuangan yang terstruktur dan fleksibel. Yang kedua, tabungan dan investasi. Buat strategi jangka panjang dengan investasi dan terdiversifikasi. Yang ketiga, asuransi cerdas. Lindungi diri dan keluarga Anda dengan perlindungan asuransi yang sesuai seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan kendaraan. Kemudian yang keempat, pengelolaan kredit. Buat rencana pengelolaan kredit yang sehat seperti membayar tagihan tepat waktu dan menjaga rasio utang pendapatan yang rendah. Kemudian, konektivitas digital, memanfaatkan teknologi terkini. Teknologi digital telah mengubah cara kita terhubung dan berinteraksi. Dengan perangkat pintar di ujung jari, kita dapat mengakses informasi, berkolaborasi, dan menjamin relasi tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian, keseimbangan hidup, menjaga kesehatan mental. Yang pertama, memahami kesehatan mental. Yang kedua, strategi manajemen stres. Yang ketiga, pentingnya dukungan sosial. Dan yang keempat, istirahat dan relaksasi. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, mengembangkan diri. Yang pertama, identifikasi minat. Kenali minat dan bakat terdalam Anda. Hal ini akan memandu Anda dalam menemukan jalur pembelajaran yang paling memotivasi dan bermakna. Yang kedua, pengembangan keahlian. Fokus pada pengembangan keahlian yang relevan dengan tujuan karir atau kehidupan Anda. Dan yang ketiga, belajar mandiri. Jadikan diri Anda sebagai pembelajar seumur hidup. Manfaatkan berbagai sumber daya seperti buku, kursus daring, dan mentor untuk terus memperkaya diri. Kemudian, mobilitas cerdas, transportasi ramah lingkungan. Mobilitas cerdas adalah kunci untuk mewujudkan gaya hidup yang berkelanjutan dengan menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Kemudian, masa depan berkelanjutan gaya hidup ramah bumi. Yang pertama, daur ulang. Tingkatkan kebiasaan mendaur ulang dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, energi terbarukan. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya dan
dapat mengurangi konsumsi energi tak terbarukan dan gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga, hidup organik. Konsumsi makanan organik dan lokal dapat mengurangi dampak lingkungan dari pertanian industri. Dan yang keempat, mobilitas hijau. Pilih moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Baik, untuk pertanyaannya, itu yang pertama, apa itu smart living dan bagaimana konsep ini dapat meningkatkan kualitas hidup dalam sehari-hari? Jawabannya, smart living adalah konsep penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien, nyaman, dan aman. Ini mencakup perangkat rumah pintar seperti termostat, lampu, kunci pintu, dan asisten virtual. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana teknologi rumah pintar dapat membantu menghemat energi dan mengurangi biaya listrik? Yaitu teknologi rumah pintar seperti termostat pintar dan pencahayaan otomatis dapat di-setel untuk beroperasi hanya saat diperlukan. Misalnya, termostat pintar dapat mempelajari kebiasaan pengguna dan menyesuaikan suhu secara otomatis untuk mengurangi penggunaan energi saat tidak ada orang di rumah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja perangkat yang biasanya termasuk dalam ekosistem rumah pintar? Yaitu ekosistem rumah pintar biasanya mencakup perangkat seperti termostat pintar, lampu pintar, kunci pintu pintar, kamera keamanan pintar, sensor gerak, dan pintu asisten virtual, dan peralatan rumah tangga pintar. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana keamanan data dan privasi dijamin dalam sistem smart living? Yaitu keamanan data dan privasi dalam sistem smart living dijamin melalui beberapa cara seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan. Penting bagi pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap perangkat serta menghindari jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman saat mengakses sistem rumah pintar. Kemudian pertanyaan terakhir, apa saja manfaat menggunakan asisten virtual dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu mengontrol perangkat rumah pintar melalui suara, mengatur pengingat dan alarm, menyediakan informasi cuaca, berita, dan kondisi lalu lintas. Baik, untuk kesimpulannya, smart living merupakan konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.